Kehidupan jalanan memang sangat membukakan mata siapapun yang melihatnya. Mulai dari kemacetan jalan raya yang hampir setiap hari menjadi rutinitas wajib jalanan. Dan juga seluk-beluk kehidupan para pengamen dan anak-anak jalanan yang menggantungkan kehidupannya di jalanan. Suara bising kendaraan, klakson motor dan mobil bagaikan musik yang dengan setia mengiringi kehidupan mereka. Debu, keramaian, cuaca yang tak menentu seperti alur kehidupan yang senantiasa menentukan nasib kehidupan mereka. Bahkan tak sedikit kehidupan mereka juga dekat dengan garis maut yang senantiasa mengintai setiap saat. Perampokan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, human trafficking, narkoba sangat bersinggungan dengan kehidupan mereka. Kehidupan yang menurut sebagian orang jauh dari kata Islami. Namun, tak sampai di situ saja. Ternyata tak semua para penghuni jalanan seperti apa yang kita pikirkan tersebut. Contohnya Bang Udin. Laki-laki yang berusia sekitar 40 tahun ini sudah hampir 22 tahun menggantungkan hidupnya di jalanan. Berawal dari sebuah mimpi untuk menjadi penyanyi dan hidup sukses, Bang Udin merantau pergi dari Tanjung Karang menuju Jakarta. Kehidupannya di Jakarta ternyata tak semulus yang ia bayangkan. Ia pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari sesuap nasi dan menghidupi dirinya sendiri. Paidi Rahman, begitu nama aslinya. Kesehariannya tak pernah jauh dari kesederhanaan. Ia hidup di sebuah rumah sederhana di tengah empang di daerah Pabuaran, Cibinong. Saat ini ia hidup dengan satu orang istri dan dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Baginya, kesederhanaan inilah yang membuatnya bahagia menjalani hidup, ditambah dengan memiliki 3 mutiara indah di dalam istananya yang sederhana ini. Kehidupannya selama di jalanan membuahkan pengalaman yang sangat berarti baginya, tentang betapa kerasnya hidup di jalanan. Kehidupannya yang sekarang, ia menjadi satu sosok yang religius, dekat dengan agama, meski masih berprofesi sebagai pengamen jalanan. Ia selalu menyempatkan untuk pergi dan sholat berjamaah di masjid di sela-sela kesibukannya mencari nafkah. Tak hanya sampai di situ, ia juga bersedia menjadi relawan untuk membersihkan masjid di dekat rumahnya. Aja nggak perlu melakukan hal-hal yang besar aja, yang kecil-kecil aja kira-kira kejangkau sama kemampuan dan kira-kira ada manfaatnya. Nggak perlu yang hal-hal yang besar lah, kita berpikir hal-hal yang besar tapi hanya dalam angan-angan, dengan kecil tapi ada kenyataan gitu. Terus abang kenapa mau azan gitu bang, rajin sholat berjamaah di sini? Ya kalau sholat berjamaah ini memang udah wajib ya buat orang perempuan atau orang laki ya. Kalau azan ini kan sebenarnya hanya
dikasih kesempatan, mungkin yang lain juga mungkin bisa, tapi waktunya nggak ada, kita tetap ada waktu luang aja. Dan itu juga kan ada amalan juga, ada amalnya, nggak mungkin ada sesuatu yang baik dan amalnya gitu ya. Terus kalau misalnya abang lagi ngamen, datang ke sini sengaja atau emang udah rutin? Udah diniatin, ibadah tuh udah niatnya, saya mau ajan gitu. Sekiranya dikasih kesempatan, alhamdulillah kalau sudah ada orang yang sudah ada ya sudah. Kalau nggak salah itu cari amal itu kan berlomba-lomba gitu ya. Sampai yang duluan itulah orang yang berhak memandangkan aja. Dan kebetulan kalau di sini nggak ada. Kita datang jam kadang kurang 5 menit, orangnya belum ada ya sudah lah. Mungkin karena orang sini sudah terbiasa, oh ada anak itu ini gitu kan. Jadi kita juga selalu berdoa kepada Allah, ya Allah kasih saya kesehatan, lindungi saya di jalan, biar nyampe di masjid dengan selamat gitu kan. Kan kalau kita mikir aduh masjid lah ya sudah ada masa kalau sini tuh nanti gimana gitu, ada rasa sedih aja gitu, sedih dengan keadaan gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur. Abang udah nyiptain lagu berapa bang? Satu album ada, pas satu album ada. Pokoknya tinggal ada peluang kita mainin, nggak ada ya sudah, nggak perlu jadi seniman, nggak perlu ngetop, jadi pemusik nggak perlu wah dunia harus tahu, nggak perlu. Udah. Kita nyanyi depan istri kita juga udah seneng hati kan, misalnya deh lagu ini gue ciptain dulu, ini dapat idenya dari lu nih gitu kan, nyanyiin aja sudah gitu kan, nggak perlu oh jadi seniman sampai keliling dunia orang tahu gitu kan, sono sini orang kenal, nggak perlu. Udah bukan pemikirannya, udah nggak kayak gitu lagi. Orang sekarang oh gue pengen jadi seniman biar terkenal, bisa deh. Dia nggak pernah berpikir orang terkenal aja banyak yang mati kok, mati karena keterkenalan dia. Orang yang terkenal gue ini susah hidupnya, menderita banyak, udah tinggal oh ternyata hidup ini nikmat ya, seperti inilah gitu kan, ya sudah jalanin aja. Ya boleh lah berekspresi segala macam, tapi kan kebanyakan sekarang ini ekspresi aja digedein, giliran karya nggak punya kan. Patok merentet, ada lombanya di MPR, nggak ada yang mau ikut, nggak punya lagu bang. Nah ya karena sibuk mikirin wah nato, mabuk. Giliran ada ajang-ajang yang harus mereka keluarin nggak ada. Aduh. Rambut pirang kalau macam, sini lu nyetel gitarnya nggak bener, setelin kan, belajar lu gitu kan. Bagi Bang Iding, mengamen adalah berkarya. Meski itu adalah sebuah hal kecil, tak jadi masalah selama ia bisa menghasilkan sebuah karya. Sudah banyak lagu yang ia ciptakan, sudah banyak lomba yang ia ikut sertakan. Meski tak banyak memang penghasilan yang ia dapatkan selama di jalan, hanya berkisar antara Rp30.000, Rp40.000, tapi baginya, ia tetap bersyukur akan hidup yang ia jalani ini. Kenapa awal mula turun ke jalan tuh malah langsung jadi pengamen bang? Kagak nyari profesi yang lain dulu bang? Karena sambil melatih skill juga kita kan buat nutupin ke biaya hidup juga. Orang tua tahu nggak bang kalau profesi abang sebagai pengamen? Tadinya nggak tahu tapi sekarang tahu, kita kasih penjelasan. Anak-anak mau nggak sih bang punya bapak seorang pengamen gitu bang? Tadinya nggak mau karena dia ngelihat bapaknya punya karya juga, bukan sekedar ngamen-ngamen aja, akhirnya dia jadi bangga juga. Abang kenal sama Bang
Idi nggak? Bang Iding. Oh ya, dia salah satu ketua kami di sini. Ya. Ya kenal lah, namanya ketua. Nah, itu kenalnya udah kayak gimana sih? Sedekat apa abang? Menurut abang Bang Idi itu kayak gimana? Kami ini kalau sama jalanan jadi kayak keluarga aja, walaupun kenalnya di sini, walaupun beda kota, tapi kami udah kayak keluarga aja. Menurut abang sosok Bang Idi itu kayak gimana sih? Dia orangnya kayak gimana? Baik? Ya baik lah, kalau nggak baik mah saya nggak mungkin ada di sini dong. Nanti ya gimana ya? Kan yang sudah pasti kalau yang baik udah pasti kita ikutin. Nah, gini, seorang pengamen di daerah Jabodetabek itu sudah kayak keluarga. Maka kami membentuk kadang-kadang yang disebut dengan KPJ, kelompok pemusik jalanan. Ada juga kadang ajang-ajang festival yang sekarang sampai di gedung DPR, MPR. Malah di Jagorawi ini juga satunya, kategori solo sampai kategori grup. Untuk kesan-pesannya, pesan gue sih hanya satu doang. Pokoknya mereka dalam jalur positif, hindari mabok, hindari judi. Kalau memang di situ udah berhasil, hindari mabok, judi, yang macam-macam. Terus kecil apapun bisa terkumpul, malah bangun rumah. Contohnya, mesti jauh-jauh yang kalian tanya ini. Aku membangun rumah dari musik. Sampai anak sekolah dari mana? Dari musik. Kan kuncinya hanya satu. Kalau kita menggunakan dana kita yang kecil apapun untuk tujuan yang benar-benar, pasti. Itulah sosok Bang Idi, pria yang tak pernah menyesal harus turun ke jalan, meski jalanan penuh dengan beragam jalan yang berliku. Tetap ia tekuni sampai saat ini menjadi seorang seniman kecil jalanan, demi untuk berkarya, demi untuk menafkahi keluarga. Hilir angin kebebasan, tunjukkan baktimu, saudaraku. Ibu Pertiwi selalu menunggu. Janganlah berpecah, janganlah bertengkar, damailah, damai selalu. Cintaku, cintamu, cinta kita semua. Aku cinta Indonesia. Walau langkahku telah pergi jauh, kau selalu terkandang di dalam kalbu. Tanah airku Indonesia, tempat lahir menutup mata, tempat lahir menutup mata.